Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang program pemberdayaan masyarakat Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Sebelum memasuki materi, mari kita memperkenalkan anggota terlebih dahulu dan dosen pengampu dalam mata kuliah ini. Untuk dosen pengampu ada Ibu Widya, Ibu Feni, dan Ibu Inoy. Kelompok kami ada Aditya, Anida, Azmia, Hovifa, Rivalis, Mulia, dan Putri Dwi Santika. Baiklah, yang akan kami bahas dalam presentasi ini adalah yang pertama karakteristik masyarakat di Desa Burai, yaitu letak geografisnya, kondisi demografi, dan lain-lain. Yang kedua, permasalahan kesehatan pada masyarakat Desa Burai. Yang ketiga, akan membahas tentang akar penyebab masalah kesehatan pada masyarakat Desa Burai. Dan yang terakhir yaitu rencana program pemberdayaan masyarakat Desa Burai. Untuk karakteristiknya yang akan dibahas pertama-tama yaitu letak geografis. Letak geografis Desa Burai ini, Desa Burai merupakan salah satu desa berlahan basah yang ada di Sumatera Selatan. Desa Burai merupakan satu dari 21 desa atau kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir dengan luas wilayah sekitar 11.000 hektar. Adapun batasan-batasan wilayah pada Desa Burai yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Tanjung Baru, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Batu, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Sentul, serta sebelah timur berbatasan dengan Desa Tanjung Sejaro. Selanjutnya, kondisi demografi. Desa Burai mempunyai jumlah penduduk 1.716 jiwa, terdiri dari 837 orang penduduk laki-laki, 820 orang penduduk perempuan, dan 420 kepala keluarga. Berdasarkan data tahun 2017, mayoritas penduduk Desa Burai adalah penduduk pendatang atau berasal dari luar dengan tingkat pendidikan rata-rata sekolah dasar atau SD. Untuk mata pencarian, masyarakat Desa Burai terdiri dari karyawan, pedagang, buruh, wira swasta, PNS TNI Polri, dan nelayan. Desa Burai ini terletak sekitar 10 km ke arah selatan ibu kota Kecamatan Tanjung Batu yang beriklim tropis bergantian sehingga berpengaruh terhadap mata pencarian penduduk. Letak geografis Desa Burai berupa perairan dan daratan sehingga sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani, buruh tani, dan nelayan. Selanjutnya, yang akan dibahas adalah permasalahan kesehatan pada masyarakat Desa Burai. Permasalahan yang pertama ada angka penyakit menular dan tidak menular. Penyakit tidak menular yang kami dapatkan di Desa Burai adalah hipertensi. Hipertensi lumayan banyak dialami pada masyarakat Desa Burai. Dan untuk permasalahan lainnya yaitu penyakit diare. Penyakit diare banyak dialami pada masyarakat yang tinggal di pinggir sungai karena mereka masih menggunakan air sungai dalam kehidupan sehari-hari mereka yang dapat mengakibatkan penyakit diare. Selanjutnya, ada masalah KIA atau kesehatan ibu dan anak. Di wilayah kerja puskesmasnya sendiri, terutama di Kabupaten Ogan Ilir, masih terdapat beberapa kelurahan atau desa yang belum mencapai target Universal Child Immunization atau UC. Salah satu desa yang belum mencapai target tersebut ialah Desa Burai, yang terletak di Ogan Ilir. Jika ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin penyakit seperti campak dan polio bisa terjadi di desa tersebut karena tidak dilakukannya imunisasi yang lengkap. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah masalah lingkungannya. Di Desa Burai terdapat sungai yang membagi desa menjadi dua kondisi lingkungan, yaitu kondisi perairan dan kondisi daratan.
Dari kedua kondisi tersebut, masing-masing punya kebiasaan atau perilaku yang berbeda. Yang pertama itu di lingkungan perairan. Masyarakat yang tinggal di lingkungan ini mempunyai kebiasaan BAB di sungai. Jamban yang mereka punya adalah jamban cemplung, yaitu langsung ke sungai. Yang kedua, di lingkungan daratan. Masyarakat yang tinggal di lingkungan daratan mempunyai jamban masing-masing di rumah atau milik sendiri. Selanjutnya, air sungai ini dipakai untuk kegiatan mandi cuci kakus atau yang dikenal MCK, hingga membangun keramba ikan. Sedangkan untuk minum dan makan, mereka memakai sumur gali milik tetangga karena tidak semua memiliki sumur tersebut. Sementara masyarakat lainnya memanfaatkan sumur bor sebagai sumber air untuk kehidupan sehari-harinya. Berikut ada beberapa gambar yang menggambarkan kondisi lingkungan di Desa Burai. Gambar pertama sebelah kiri, itu ada kotoran hewan peliharaan dari sapi dan kerbau masih ditumpuk sembarang tempat atau dibiarkan di kandang. Untuk foto yang kedua di sebelah kanan, itu adalah gambar untuk limbah berupa sampah rumah tangga. Masyarakat bagian dekat tepi sungai masih sering membuang sampah ke sungai, dan sampah padat biasanya dibakar di tempat-tempat yang sudah tersedia di desa ini. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah akar penyebab masalah kesehatan pada masyarakat Desa Burai. Yang pertama ada akar penyebab dari diare. Berikut adalah analisis penyebab kejadian penyakit diare di Desa Burai berdasarkan acuan yang ada. Diare dapat terjadi dari faktor perilaku dan faktor lingkungan. Dari perilaku sendiri, kebiasaan mencuci tangan pakai sabun, dan dari pengolahan air minumnya. Untuk dari lingkungan, adanya ketersediaan jamban keluarga, dari faktor sarana air bersih, dan faktor pengolahan sampahnya. Masalah yang kedua adalah masalah kesehatan ibu dan anak. Data DO per kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Selatan masih di bawah 5%. Tetapi, jika dilihat dari kabupaten kota, ada 8 kabupaten atau kota yang angka DO-nya lebih dari 5%, yang artinya masih banyak anak yang belum imunisasi dasar lengkap, yaitu di Kabupaten Ogan Ilir, sebanyak 10%. Adapun faktor penyebab rendahnya cakupan imunisasi, yaitu yang pertama, alasan bayi tidak mendapatkan imunisasi lengkap adalah karena informasi, motivasi, dan situasi. Informasi yang kurang, motivasi yang kurang, dan situasi yang tidak mendukung. Selanjutnya, tingkat pendidikan ibu. Tingkat pendidikan ibu dapat mempengaruhi hal tersebut. Yang selanjutnya adalah jumlah anak, terus peran petugas imunisasi, dan adanya keterjangkauan tempat pelayanan kesehatan. Masalah yang ketiga adalah hipertensi. Faktor resiko terjadinya hipertensi dianalisis melalui teori Hendrik L. Bloom tahun 1974 dengan memperhatikan 4 faktor, yaitu faktor pertama ada faktor genetik dan keturunan, yang kedua faktor pelayanan kesehatan, faktor lingkungan, dan faktor perilaku. Perilaku masyarakat yang sering merokok, konsumsi garam atau asin, lemak jenuh, penggunaan minyak jelantah, kebiasaan minum minuman yang beralkohol dapat menyebabkan hipertensi. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah rencana program pemberdayaan masyarakat. Untuk nama kegiatan praktek belajar lapangan yang akan dilaksanakan hari Jumat sampai dengan hari Selasa. Dari tanggal 15 sampai 19 Januari 2021 pada warga Desa Burai. Ini kegiatannya dinamakan Sewalian, yaitu Semarak Warga Peduli Kesehatan. Selanjutnya, untuk tujuan kegiatan, tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman warga akan kejadian penyakit yang sering terjadi di daerah tersebut. Harapannya agar dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keinginan warga dalam mencegah dan melakukan perawatan di rumah, sehingga angka kejadian penyakit yang sering terjadi di Desa Burai ini dapat segera teratasi. Sasaran kegiatan
Dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan kegiatan-kegiatan mengenai KIA dan hipertensi untuk seluruh warga Desa Borai dan PHBS untuk warga Desa Borai yang tinggal di pesisir sungai. Di tatanan rumah tangga melalui kegiatan penyuluhan dan kegiatan-kegiatan kesehatan di balai desa dengan sasaran seluruh warga Desa Borai, baik kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, dan juga anak-anak. Metode pelaksanaan kegiatan. Untuk metodenya, kegiatan sosialisasi dan kegiatan mengenai KIA dan hipertensi untuk seluruh warga Desa Borai. Selanjutnya itu mengenai PHBS. PHBS ini untuk warga Desa Borai yang berada di pesisir sungai, serta kegiatan-kegiatan kesehatan di balai desa. Berikut penjelasan untuk kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan yang akan kami lakukan pada hari pertama yaitu mengadakan senam sehat bersama masyarakat Desa Borai. Tujuannya untuk meningkatkan kebugaran tubuh masyarakat. Itu dilaksanakan pada pukul 7.30 sampai 8.30 pagi. Dan hari yang kedua yaitu kami akan mengadakan penyuluhan dalam bentuk rumpi terkait stunting dan pencegahan KIA. Tujuannya meningkatkan pengetahuan ibu-ibu mengenai kesehatan anak yang akan dilakukan pada pukul 9 pagi sampai dengan pukul 11. Hari selanjutnya, kami akan mengadakan demonstrasi pembuatan menu sehat bagi penderita hipertensi yang bertujuan agar dapat menginspirasi menu sehat bagi keluarga. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada pukul 9 pagi sampai dengan pukul 11. Kegiatan yang akan dilakukan untuk hari selanjutnya adalah pemberian contoh praktek terapi keperawatan komplementer meliputi mentimun, tomat, ketumbar, bawang putih, air hangat, dan handuk untuk mengompres. Apabila hipertensi sedang kambuh, warga dapat melakukan hal tersebut untuk penanganan pertama. Kegiatan ini akan dilakukan pada pukul 9 sampai dengan pukul 11 pagi. Untuk kegiatan selanjutnya, kami akan mengadakan kegiatan untuk warga yang tinggal di pesisir sungai. Kegiatan yang pertama adalah penyuluhan terkait PHBS atau pola hidup bersih dan sehat yang akan dilaksanakan pada pukul 8.30 sampai dengan 10 pagi. Yang kedua, praktek terkait CTPS atau cuci tangan pakai sabun yang baik dan benar akan dilaksanakan pada pukul 10 sampai dengan 10.30. Dan kegiatan selanjutnya pembagian bubuk Oralit bertujuan untuk penanganan warga yang sedang terkena diare dan sebagai bentuk pencegahan yang akan dilaksanakan pada pukul 10.30 sampai dengan pukul 11. 3 kegiatan ini akan dilaksanakan sekaligus dalam satu hari. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.